Sahabat, emansipasi wanita, kesetaraan wanita, gender equality, itu bukan hanya perjuangan kaum wanita, tapi perjuangan manusia. Itu bukan hanya female fight, tapi human fight. Inilah kutipan dari Frida Pinto. Ini seorang artis India yang terkenal dalam film yang gemilang, Slumdog Millionaire. Kita tahu Frida Pinto menyatakan ini karena ia melihat masih kuatnya diskriminasi atas wanita tak hanya di India, tapi di banyak negara dunia ketiga. Karena itulah ia katakan, emansipasi wanita, gender equality harus kembali dikibarkan, namun jangan salah, ini bukan hanya female fight, tapi human fight. Dengan kutipan inilah kita masuk ke dalam buku Liz Markus. Ini buku yang sangat bagus, judulnya Merebut Tafsir, dan inilah yang akan kita diskusikan dalam webinar minggu ini. Sebagaimana dengan Frida Pinto, Liz Markus datang dengan nada dasar yang sama, memperjuangkan spirit yang sama bahwa pentingnya emansipasi wanita, pentingnya gender equality di ruang publik. Namun di manakah letak kendala bagi gender equality itu? Jika kendalanya ada pada struktur sosial, maka struktur sosial itulah yang harus dirubah. Tapi jika kendalanya ada pada tafsir agama, ada pada teks kitab suci, ada pada tradisi, maka tafsir itulah yang harus direbut. Sehingga judulnya sangat seksi sekali, Merebut Tafsir. Merebut tafsir dalam rangka emansipasi wanita. Saya sudah baca buku Liz Markus ini ada 98 kasus merebut tafsir, ya. 98 kasus, ya. Memang sejak wafatnya Nabi, maka tiada lagi otoritas tunggal untuk menafsir agama. Agama kemudian tersisa adalah pertarungan tafsir. Agama menjadi pilihan tafsir. Tafsir mana yang dominan di satu masa, di satu komunitas, itu sangat tergantung tafsir mana yang memenangkan pertarungan gagasan dalam pasar bebas. Kita apresiasi buku Liz Markus ini, namun kita mengajukan dua pertanyaan. Pertama adalah, sebenarnya seberapa penting merebut tafsir agama itu? Kedua, sebenarnya seberapa beragam tafsir itu dimungkinkan sehingga ia perlu direbut. Nah, untuk itulah, melengkapi buku Liz Markus, saya mengutip riset hasil data dari berbagai lembaga-lembaga internasional. Saya mulai dulu dari slide ini. Ini survei Gallup Poll di tahun 2009. Gallup mencoba meriset lebih dari 150 negara untuk mengetahui sebenarnya seberapa penting agama bagi populasi negara itu. Karena jika agama sangat penting, dengan sendirinya merebut tafsir itu menjadi sangat sentral.
Tapi untuk agama yang perannya dianggap tak lagi terlalu penting, merebut tafsir agama tak lagi terlalu sentral, karena ruang publik lebih ditentukan oleh peradaban lain di luar agama seperti public policy. Mencengangkan, Gallup menemukan data yang menghubungkan tingkat pentingnya agama bagi populasi dengan kondisi ekonomi negara itu, dengan kesejahteraan negara itu, dan keluarlah itu pernyataan yang sangat provokatif bahwa agama umumnya dianggap penting, sangat penting untuk negara-negara yang miskin. Gallup sendiri membuat ada 5 kategori income negara. Semakin tinggi income satu negara, semakin agama tak lagi dianggap penting. Di sini misalnya ia contohkan, ini kasus di mana income negara itu 2.000 US dollar. Jadi kira-kira sekitar 30 juta per tahun. Untuk negara-negara yang income-nya rata-rata, warga negaranya rata-rata income-nya 30 juta setahun, umumnya 95% menyatakan agama sangat penting. Tapi di ujung lainnya, untuk negara-negara yang penghasilan yang per kapita income-nya rata-rata 25.000 per tahun, sekitar kira-kira 400 juta setahun. Jika warga negara penghasilan rata-ratanya 4 juta setahun, maka bagi mayoritas agama tak lagi dianggap penting. Jadi ini data yang menarik dari Gallup karena clear sekali, sistematik sekali. Makin tinggi income satu negara, makin agama itu tak lagi dianggap penting. Kita lihat contoh-contoh selanjutnya. Nah, ini contoh-contoh yang konkretnya bahwa di Bangladesh, di Indonesia, di Burundi, di negara-negara Afrika yang income per kapitanya itu di bawah 5.000 US dollar, di bawah 100 juta per tahun, yang menyatakan agama penting itu sekitar 99%, 98%. Di negara inilah ketika peran agama penting, merebut tafsir, itu bagian dari membuat ruang publik lebih nyaman. Tapi contoh lainnya di sini, Gallup juga menyatakan di negara-negara yang sangat kaya seperti Denmark, Swedia, di sana yang menyatakan agama penting tinggal 19%. Di Swedia bahkan hanya 17% populasi mengatakan iya agama penting. Juga di misalnya sini di Prancis hanya 30% yang menyatakan agama penting. Di negara-negara seperti ini merebut tafsir agama tak lagi terlalu dominan karena mainstream ruang publik sudah diisi oleh peradaban yang bersandarkan pada public policy, dan umumnya di negara modern seperti itu prinsip-prinsip hak asasi manusia, prinsip-prinsip gender equality sudah sangat kokoh sekali, ada dalam konstitusi, ada dalam aturan-aturan undang-undang yang lebih rendah, dan juga sudah ada dalam kultur masyarakat. Jadi variabel pertama yang menentukan seberapa penting merebut tafsir itu adalah level ekonomi sebuah negara. Berikutnya, kita ingin tahu seberapa beragam tafsir mengenai hak wanita, seberapa wanita bisa menafsir kitab suci secara lain. Ini ada riset berikutnya dari Pew Research Center mengenai women in society. Bagaimana wanita di masyarakat dalam pandangan para penganut agama Islam. Di sini misalnya kita langsung lihat kasusnya. Pew Research Center menanyakan ini ke begitu banyak negara, mulai dari negara Bosnia sampai Indonesia, sampai ke Nigeria, Kongo, Ethiopia. Ini satu kasus untuk ditanyakan
sebenarnya seberapa wanita itu berhak menentukan bagi dirinya sendiri memakai jilbab atau tidak. Bagaimana dia menafsir kitab suci soal hak wanita menentukan dirinya sendiri untuk bisa memakai jilbab atau tidak memakai jilbab. Nah, dalam riset ini kita lihat begitu beragamnya kemungkinan tafsir itu. Di Bosnia misalnya, 92% populasi penganut muslim di sana, baik itu laki dan perempuan, menyatakan bahwa 92% wanita berhak menentukan bagi dirinya sendiri ingin memakai jilbab atau tidak. Tapi di negara seperti Nigeria, hanya 30% yang menyatakan wanita punya hak untuk memilih bagi dirinya sendiri pakai jilbab atau tidak, karena sisanya ini ketentuan kitab suci tak bisa ditafsir secara lain. Tafsir ini tak bisa direbut ya. Tapi bagi banyak wanita di Bosnia, tafsir memakai jilbab atau tidak itu bisa direbut. Jadi kita lihat dalam negara-negara muslim ini, dalam negara-negara yang majoriti publiknya muslim ini, bahkan untuk isu seberapa wanita bisa menafsirkan memakai jilbab, itu range-nya dari 30% hingga 92%. Begitu beragam kemungkinannya. Lanjut kita lihat juga kasus kedua. Sekarang ini untuk isu tafsir seberapa wanita punya hak untuk menceraikan suaminya. Ini lagi-lagi diriset di berbagai negara, mulai dari Bosnia, Indonesia, Malaysia, Afrika, di berbagai negara muslim yang berjumlah sekitar 50 negara. Apakah wanita punya hak untuk menceraikan suaminya? Lagi-lagi kita lihat di sini keragaman hasilnya ya. Di Bosnia 94% mereka mengatakan ya, wanita punya hak untuk menceraikan suaminya. Ia punya hak untuk menafsir itu. Ia bisa merebut tafsir itu. Tapi di Malaysia hanya 8% yang menyatakan wanita punya hak menafsir itu, karena sisanya semua sudah ada di kitab suci, tertera di sana bahwa wanita misalnya tidak punya hak menceraikan suaminya, dan kita tinggal ikut saja apanya pula yang mau kita rebut jika kitab suci sudah menyatakan seperti itu. Dan sekali lagi kita lihat, bahkan di negara-negara muslim sendiri, hak merebut tafsir itu untuk isu wanita boleh menceraikan suaminya begitu beragam, dari 8% ke 94%. Lalu dari sini kita bertanya, ketika kita ingin merebut tafsir, variabel apa saja yang menentukan? Apa saja yang membuat kita harus mempertimbangkan variabel apa saja yang mempengaruhi seseorang merebut tafsir, menafsirkan dengan sedemikian rupa? Maka kita bisa menyatakan 3 hal ini. Pertama adalah sangat tergantung dari level ekonomi sebuah negara. Makin kaya negara itu, ketika peran agama tak lagi terlalu penting, maka masalah tafsir agama, perebutan tafsir agama tak lagi terlalu dominan, karena apa yang akan berpengaruh di ruang publik, apa yang akan menjadi hukum, apa yang akan menjadi tradisi, itu bukan lagi ajaran agama, tapi peradaban yang dibuat berdasarkan public policy, peradaban yang dibuat berdasarkan hak asasi manusia. Di variabel ini, di negara-negara yang income-nya besar sekali, merebut tafsir tak terlalu penting. Tapi di negara-negara miskin, di mana peran agama masih di atas 90%, bahkan agama lebih kuat ditaati ketimbang public policy, merebut tafsir menjadi sangat vital. Itu variabel pertama. Variabel kedua yang juga sangat menentukan adalah expose pada modernitas. Expose kepada informasi
Sebenarnya ketika kita katakan negara yang kaya itu agama tak lagi berperan, tersirat dalam negara yang kaya itu adalah tingginya level pendidikan warga negara, tersirat juga di sana adalah sudah tingginya exposure, sudah tingginya akses warga negara setempat kepada informasi. Semakin ia bisa mengakses informasi kepada modernitas, kembali sekali lagi merebut tafsir tidak lagi terlalu penting, karena yang menentukan ruang publik bukan agama, tapi peradaban yang lebih dibangun oleh public policy. Jadi kedua yang sangat menentukan adalah exposure kepada modernitas, kepada informasi. Nah, ketiga yang menentukan memang adalah pilihan individu. Pada ujungnya nanti, walau ruang publik memberikan insentif atau constraint, tetaplah individu yang menentukan ia akan memilih spektrum tafsir yang mana. Ia akan merebut warna tafsir yang mana. Karena di dunia modern ini, segala tafsir dari ekstrem kanan sampai ekstrem kiri, dari ekstrem konservatif sampai ekstrem liberal tersedia. Contohnya untuk dunia muslim misalnya, jika kita ingin menafsir soal pendidikan wanita, yang paling kanan itu ada Taliban, yang bahkan sangat melarang sekali wanita masuk ke dalam pendidikan di ruang publik dalam satu jenjang yang sangat tinggi. Sudah terkenal soal itu di Pakistan, di Afghanistan. Itu tafsir yang ada. Tapi kalau kita ke ekstrem liberal di Amerika Serikat misalnya, di sana ada progressive Muslim values. Hak-hak wanitanya di sana sudah sangat tinggi sekali. Emansipasi wanita di sana tidak lagi soal pendidikan, soal kesempatan kerja, gender equality di ruang publik, ya, tapi sudah masuk kepada kesetaraan hak wanita untuk ritus agama. Di Amerika Serikat bahkan para wanitanya merebut tafsir yang lebih jauh lagi. Mereka menjadi imam sholat bagi semua jemaah, baik itu perempuan ataupun laki-laki. Mereka pun merebut juga di sana tafsir untuk memberikan khotbah Jumat. Jadi wanita memberikan khotbah Jumat, dan itu sudah terjadi. Bahkan lebih jauh lagi, para wanita pun merebut tafsir untuk perkawinan sejenis. Di Amerika bahkan banyak juga diselenggarakan pernikahan sejenis di masjid-masjid, juga di Eropa. Jadi kita lihat rentang pertarungan tafsir ini begitu luasnya. Dari kita ingin memilih yang sangat konservatif seperti Taliban atau sangat liberal seperti di Amerika Serikat. Di Indonesia saya kira para feminis di sini, sehebat-hebatnya feminis di Indonesia, belumlah mereka seliberal teman-temannya di Amerika yang berani memperjuangkan tafsir seperti tadi itu untuk menjadi imam sholat di masjid, untuk memberikan khotbah Jumat misalnya, atau untuk mendukung satu pernikahan sejenis di masjid yang juga memang di sini belum tersedia kultur untuk itu. Tiga ini yang menentukan level ekonomi negara, ekspos kepada modernitas, dan pilihan individu. Sekali lagi, kita mengapresiasi dengan sangat buku Lis Markus ini merebut tafsir, dan memang di Indonesia yang agama masih sangat dominan, penting bagi terutama kita semua untuk ikut merebut tafsir pro kepada gender equality. Ini bukan hanya pertarungan dan perjuangan wanita, bukan hanya female fight, tapi ini adalah human fight. Selamat kepada Lis Markus atas bukunya. Semoga ini ikut memberi kontribusi bagi semakin dalamnya gender equality di Indonesia. Salam.